menahan beban gitu kan. Nah ini gimbalnya nggak mau balik nih teman-teman, miring kayak gini jelo gitu kan. Jadi gerak gitu. Wah di sini saya agak panik nih. Saya pikir si drone-nya ini ketiup angin besar terus si drone-nya miring terus itu, wah ini bisa jatuh nih. Akhirnya saya tekan RTH kan. Balik saya liatin di remote itu juga masih dia posisinya miring gini. Saya pikir drone-nya miring terus gitu kan. Karena kan kalau miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman bersama Bang Adwan ya. Jadi kali ini kita akan coba terbang ya. Terbangin drone ya, sama nyoba beberapa fitur yang ada di drone DJI Flip nih teman-teman nih. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini pertama-tama kita coba terbangin agak jauh dulu ya teman-teman ya. Jadi ini saya coba terbang agak jauh. Saya juga agak bingung ya. Ternyata baru 300 atau 500 meter itu sinyalnya udah terganggu nih teman-teman nih. Jadinya belum ada sekilo ya. Mungkin banyak gangguannya di sini ya, banyak gangguan sinyal. Terutama ini banyak genteng-genteng seng nih ya. Terus juga posisi perumahan saya ini itu turun ke bawah gitu teman-teman. Jadi kalau ke jalan itu dia agak naik sekitar 2 sampai 2,5 meter ya. Mungkin 1 meter lah, 1 sampai 2 meter lah dia agak naik gitu. Jadinya antara si remote dengan si drone-nya ini kayaknya terhalang beberapa bangunan sama beberapa pohon gitu, tumbuh-tumbuhan gitulah teman-teman ya. Jadi baru 300 meter atau 500 meter itu muncul tulisan sinyal terganggu gitu sih teman-teman. Saya coba zoom ya. Jadi zoom itu dia cuma 2 kali zoom. Jadi hanya bisa kelihatan sampai segini aja nih teman-teman nih. Ini banyak orang-orang lagi latihan renang nih teman-teman. Oke, sekarang kita balikin dulu drone-nya ya teman-teman ya. Kita coba ke quick shot ya teman-teman ya. Ini kita coba terbang sebentar aja. Terus itu drone-nya kita balikin, terus kita coba menggunakan quick shot yang ada nih teman-teman nih. Saya nyoba kayaknya sih nggak semuanya saya coba ya. Yang saya coba beberapa aja. Karena saya pengen pakai mode circle, kayaknya nanti takut mentok gitu teman-teman. Karena ini posisi saya tuh kiri kanannya itu ada pohon sama bangunan. Nah ini mode asteroidnya nih teman-teman nih, cakep juga ya. Dan ini mode roketnya nih teman-teman. Dan ini mode follow nih teman-teman ya. Saya suka dengan mode follow-nya ya, karena dia kelihatan smooth ya untuk ngikutin ngikuti pergerakan kita. Jadi hasilnya itu
cukup bagus nih teman-teman. Hasilnya itu ya bagus lah, bukan cukup bagus ya. Cuma walaupun processing dari volume-nya itu processing dari volume-nya itu masih kalah sama hover ya. Kalau hover tuh responsif banget gitu sih teman-teman. Udah jangan mundur, ini jalan aja biasa. Hasilnya ya, hasil dari penangkapan si drone yang sedang memfollow saya nih teman-teman. Nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Nah oke ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, ini saya coba terbang agak jauh ya, ini sekitar 350 meteran. Nah ini saya niatnya mau ngerekam kemacetan nih teman-teman nih, ini sampai 400 meteran lah ya. Nah nggak tahu nih kenapa nih tiba-tiba kayaknya ada angin kenceng gitu kan, lewat angin kenceng lewat cus gitu. Ini juga cuaca panas nih. Akhirnya gimbal saya ada tulisannya tuh, gimbal terlalu banyak menahan beban gitu kan. Nah ini gimbalnya nggak mau balik nih teman-teman, miring kayak gini, jelo gitu kan. Jadi gerak gitu. Wah di sini saya agak panik nih, saya pikir si drone-nya ini ketiup angin besar terus si drone-nya miring terus gitu, wah ini bisa jatuh nih. Akhirnya saya tekan RTH balik, saya liatin di remote itu juga masih dia posisinya miring gini. Saya pikir drone-nya miring terus gitu kan, karena kan kalau miring gini kan takutnya dia bisa jatuh ya, atau ini mungkin ketabrak burung atau gimana gitu ya. Tapi sih nggak ada burung nih, saya lihat sih nggak ada burung di rekamannya. Terus juga nggak ada kabel karena saya ketinggiannya ini udah sekitar 50 meter nih teman-teman, jadi nggak mungkin ketabrak pohon, ketabrak apa tower gitu kan. Ini saya bingung, jadi sepanjang RTH tuh dia goyang-goyang tuh si gimbalnya tuh, dan di remote itu ada tulisannya gimbal terlalu berat menahan beban gitu. Nah akhirnya sudah saya RTH terus dia balik. Nah itu si gimbal itu posisinya miring teman-teman. Akhirnya saya coba gerak-gerakin gitu kan, emang sih kayak ada yang nahan gitu, gerak-gerakin pelan-pelan gitu kan, sampai kira saya rasain tuh, saya agak majuin ke depan, turun ke bawah, maksudnya maju ya, turun ke bawah terus ke kanan lagi. Alhamdulillah balik nih teman-teman nih, jadinya normal kembali. Tapi saya nggak tahu kenapa ini penyebabnya ya, kenapa bisa kayak gini. Kalau yang saya saya curiga sih kayaknya nih teman-teman nih, saya curiga karena cuaca terlalu panas gitu kan ya. Jadi si motor gimbal itu mungkin panas, terus pada saat itu ketiup angin atau mungkin ketabrak burung, nggak tahu ya yang mana ya. Bukan gimbalnya yang ketabrak gitu kan, mungkin pas dia langsung ketiup kan langsung si drone itu langsung kayak miring set gitu kan. Nah terus si gimbal itu karena mesin gimbalnya panas, jadinya dia kebetulan nyangkut gitu ya, atau fleksibelnya nyangkut atau gimana sih, saya nggak tahu lah. Jadi pokoknya intinya nih teman-teman nih, kalau mau nerbangin itu kalau bisa nih, kalau udah kelihatan ada burung gitu kan, atau kelihatan cuaca itu terlalu panas banget, itu bolehlah terbang, tapi jangan terlalu lama ya karena panas banget gitu. Terus yang kedua juga, kalau ada angin kencang itu ya mendingan buru-buru turun aja gitu ya, nggak usah dilanjutin. Tapi seharusnya mah ini kan katanya tahan angin 5 ya, jadi harusnya sih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan akhirnya drone saya pun gimbalnya normal lagi nih teman-teman ya, alhamdulillah ya. Jadi drone ini sebenarnya sih untuk kita pakai buat penunjang, fotografer dan videografer sih udah cukup ya. Namun
kalau teman-teman lebih suka ke apa namanya tuh ke menjelajah gitu jauh-jauhan, itu kayaknya kalau teman-teman di kota-kota jangan beli flip ya, kayaknya lebih ngambil ke Potensik Atom 2 aja gitu, karena sinyalnya tuh cakep ya kalau untuk Potensik Atom 2. Tapi kalau saya, karena kan saya cuma kebutuhan videografer aja ya, jadi itu jarak paling saya pakai tuh jaraknya 200 meteran lah ya, 200 footage ya, ngambil footage itu cuma ke atas terus saya kelilingi circle gitu ya, ya cuma gitu-gitu aja sih teman-teman kalau saya kebutuhannya. Terus kalau lagi mereview barang, drone-nya kita ke mode follow gitu kan, atau ke mode apa tuh yang kita diikuti sama dia dari depan gitu loh, dari mundur ke depan, direction ya soalnya ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kameranya benar-benar cakep banget ya, ini sih kameranya Mini 4 Pro nih kalau orang-orang bilang tuh kayak gitu. Saya juga pas lihat itu, pas nerbangin drone ini lihat kameranya ini, cakep banget ya teman-teman ya. Oke ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih pas saya beli tuh udah dikalibrasi atau belum ya. Saya takutnya belum dikalibrasi gitu kan, jadinya dia ada, kalau kata orang tuh kepelitok. Saya nggak ngerti ya, tapi alhamdulillah sih sekarang drone-nya, gimbalnya ini normal lagi nih teman-teman nih, masih jadi aman lagi. Terus kalau bisa teman-teman habis beli langsung di kalibrasi aja tuh ya, IMU sama kalibrasi gimbalnya. Nah nanti juga saya akan buat video bagaimana sih cara kalibrasi IMU dan kalibrasi gimbalnya. Sampai sini dulu ya teman-teman ya, karena video udah terlalu panjang dari saya. Kalau menurut saya sih drone ini worth it ya untuk teman-teman yang suka jalan-jalan sambil ngambil footage gitu, karena nggak butuh jauh-jauh juga jaraknya. Tapi kalau dia di pedesaan sih saya yakin jaraknya ini bisa sampai 2 kiloan gitu teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya di subscribe, like, tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Dukung terus di channelnya Bang Adwan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.